video ini. Kembali lagi bersama saya Wahyu Nugraha. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan karena jalan rusak ataupun jalan berlubang. Siapakah yang bertanggung jawab? Apakah penyelenggara jalan ataupun pemerintah bisa diberikan sanksi pidana? Simak pembahasannya berikut ini. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai kecelakaan lalu lintas. Sebelum kita masuk ke sana, perlu teman-teman semua ketahui atau teman-teman bisa mengakses Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004, yaitu tentang jalan, teman-teman. Nah, maka dari itu ketika kita berbicara mengenai jalan itu menurut saya bagian dari sistem transportasi nasional yang dimana mempunyai peranan penting untuk mendukung dalam bidang ekonomi, sosial budaya, politik, mungkin bahkan keamanan, teman-teman. Jadi seperti itu. Menurut saya jalan adalah suatu hal yang penting untuk mendukung mobilitas warga masyarakat, terutama dalam bidang ekonomi terkait barang atau jasa. Nah, jika teman-teman kita semua perlu ketahui bahwasanya jalan itu ada beberapa kategori, ada jalan umum, ada jalan khusus ataupun jalan tol. Jalan umum mungkin teman-teman semua sudah mengetahui yang biasa kita lewati sehari-hari, dan jalan khusus itu adalah jalan yang dibuat ataupun diperuntukkan untuk organisasi, instansi, lembaga ataupun badan usaha guna kepentingan tertentu, teman-teman. Terus yang ketiga ada yang namanya jalan tol. Jalan tol yang mungkin semua teman sudah ketahui, jalan tol adalah jalan berbayar ataupun ketika kita menggunakan fasilitas jalan tol kita wajib berbayar, teman-teman. Nah, ketika kita berbicara mengenai jalan itu ada yang namanya penyelenggaraan jalan, ada pengawasan jalan, ada juga pembangunan jalan ataupun penyelenggara jalan. Nah, penyelenggaraan jalan itu apa sih? Nah, teman-teman di pasal 1 ayat 9, penyelenggaraan jalan itu adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan. Nah, penyelenggaraan jalan ini dilakukan oleh penyelenggara jalan, teman-teman. Penyelenggara jalan itu adalah pihak yang melakukan pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan sesuai dengan kewenangannya. Nah, penyelenggara jalan ini juga punya kewenangan sesuai dengan jalan itu sendiri. Apakah jalan itu masuk dalam ruas kabupaten atau kota, apakah jalan provinsi ataupun jalan nasional. Nah, pemerintah masing-masing ini mempunyai kewenangan terhadap penyelenggaraan jalan, teman-teman. Dan penyelenggara jalan ini adalah pemerintah daerah, provinsi ataupun pemerintah pusat sesuai dengan kewenangannya terkait jalan. Nah, teman-teman, terkait wewenang pemerintah, hal tersebut juga diatur dalam undang-undang ini pada pasal 14, yaitu disebutkan di ayat 1, wewenang pemerintah dalam penyelenggaraan jalan meliputi penyelenggaraan jalan secara umum dan penyelenggaraan jalan nasional. Nah, pemerintah yang dimaksud dalam hal ini adalah pemerintah pusat. Dan yang kedua ada yang namanya wewenang pemerintah provinsi. Wewenang pemerintah provinsi dalam penyelenggaraan jalan itu meliputi penyelenggaraan jalan provinsi ataupun ruas jalan provinsi, teman-teman. Dan yang ketiga ada wewenang pemerintah kabupaten atau kota. Sama halnya seperti yang di atas, wewenang pemerintah terkait penyelenggaraan jalan itu meliputi sesuai daerah pemerintah daerah tersebut. Misalkan ruas jalan kota ada pemerintah kota, ruas jalan kabupaten ada berada di pemerintah kabupaten. Oke, teman-teman, yang mungkin ini yang ditunggu-tunggu adalah apabila kecelakaan lalu lintas tersebut diakibatkan karena jalan berlubang ataupun jalan yang rusak, bagaimana hukumnya? Apakah penyelenggara jalan itu bisa diberikan sanksi pidana
ataupun kita bisa melaporkan kepada pihak yang berwajib, dalam hal ini adalah kepolisian. Nah, berikut diatur teman-teman mengenai kewajiban penyelenggara jalan di Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Di situ disebutkan pasal 24, penyelenggara jalan itu wajib segera dan patut untuk memperbaiki jalan yang rusak yang dapat mengakibatkan kecelakaan. Jadi sekali lagi, di situ adanya kewajiban oleh penyelenggara jalan untuk segera dan patut melakukan perbaikan jalan yang dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. Oke, sudah jelas sampai di situ teman-teman. Dan di ayat keduanya disebutkan apabila, nah ini, dalam hal belum dapat dilakukannya perbaikan jalan sebagaimana dimaksudkan pada ayat 1 pasal 24 tadi, penyelenggara jalan wajib untuk memberikan tanda atau rambu lalu lintas pada jalan yang rusak tersebut. Jadi teman-teman tidak ada alasan, oh ini belum bisa diperbaiki, mungkin ini belum ada anggarannya, harus perlu namanya penganggaran terlebih dahulu dan sebagainya. Nah teman-teman, di sini ada kewajiban kalau memang tidak bisa segera dilakukan perbaikan. Nah, penyelenggara jalan wajib memberikan tanda teman-teman, tanda ataupun rambu lalu lintas yang mengisyaratkan bahwasanya di titik atau tempat tersebut telah ada yang namanya jalan yang rusak, jalan berlubang, ataupun jalan yang rusak diakibatkan karena musibah, karena bencana alam, longsor, terus tanah retak dan sebagainya. Yang pada intinya masyarakat ataupun pengguna jalan ataupun pengguna kendaraan bermotor itu diberikan sosialisasi bahwasanya di titik tersebut telah adanya rambu-rambu mengenai jalan yang rusak. Nah, di situ sudah saya sampaikan mengenai kewajiban penyelenggara jalan. Nah, sekarang kita masuk kepada sanksi, teman-teman. Nah, bagaimana sanksinya ketika pemerintah tidak segera memberikan perbaikan jalan ataupun tidak memberikan rambu lalu lintas sehingga mengakibatkan pengguna jalan ataupun pengguna kendaraan bermotor ini mengalami kecelakaan? Nah, hal tersebut diatur pada pasal 273 ayat 1 yang dimana disebutkan apabila kecelakaan tersebut yang sebagaimana dimaksud pada pasal 24 yang tadi saya sampaikan itu mengakibatkan luka ringan dan atau kerusakan kendaraan dan atau barang, itu bisa diberikan sanksi pidana berupa pidana penjara itu paling lama 6 bulan atau denda itu paling banyak 12 juta rupiah teman-teman. Jadi apabila adanya jalan yang rusak, jalan yang berlubang tersebut mengakibatkan kecelakaan dan kecelakaan tersebut mengakibatkan luka ringan, kendaraan bermotor yang rusak ataupun barang kita yang rusak, penyelenggara jalan bisa diberikan sanksi berupa sanksi pidana paling banyak paling lama itu 6 bulan dan paling banyak dendanya adalah 12 juta rupiah. Lalu di ayat 2 disebutkan apabila kecelakaan tersebut mengakibatkan luka berat kepada korban ataupun barang adanya yang rusak, itu penyelenggara jalan diberikan sanksi pidana berupa penjara paling lama 1 tahun atau denda itu paling banyak sebesar 24 juta rupiah. Dan yang ketiga, dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud ayat 1 tadi, kecelakaan tersebut mengakibatkan orang lain atau pengendara jalan sampai meninggal dunia, itu penyelenggara jalan bisa diberikan sanksi pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak itu 120 juta rupiah teman-teman. Jadi sudah jelas disampaikan secara konstitusional dalam undang-undang ini mengatur mengenai kewajiban-kewajiban kepada penyelenggara jalan, harus mensosialisasikan kepada ketika ada jalan yang rusak, dan bagaimana ketika adanya jalan rusak adanya kewajiban untuk segera memperbaiki, dan apabila kecelakaan tersebut jalan yang rusak tersebut mengakibatkan orang lain kecelakaan berlalu lintas, itu ada sanksi hukumnya sebagaimana yang telah saya sampaikan teman-teman. Nah, penyelenggara jalan yang dimaksud itu siapa sih? Penyelenggara jalan yang dimaksud itu adalah sesuai dengan kewenangan pemerintah terkait jalan itu sendiri teman-teman. Sesuai jalan itu misalkan jalan tersebut berada dalam ruas kabupaten atau kota, maka kewenangannya ada pada pemerintah kabupaten atau kota. Begitupun
terkait pemerintah provinsi terkait jalan itu sesuai dengan jalan ruas provinsi. Jadi seperti itu teman-teman, begitupun pemerintah pusat. Nah, jadi menurut saya teman-teman semua ketika di sini ada kewajiban yang dilakukan oleh penyelenggara jalan yang sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, tentu juga ada kewajiban-kewajiban yang harus teman-teman patuhi juga terkait dalam hal tertib berlalu lintas. Misalkan teman-teman menggunakan kendaraan bermotor, dalam hal ini sepeda motor, teman-teman juga harus menggunakan helm, kelengkapan kendaraan bermotor seperti SIM, STNK. Misalkan mobil itu teman-teman harus menggunakan membawa STNK dan menggunakan seat belt dan alat-alat keselamatan lainnya, teman-teman. Nah, di situ teman-teman ada hak, teman-teman juga ada kewajiban. Hak teman-teman apabila dirugikan dengan adanya jalan yang rusak, teman-teman bisa melaporkan kepada pihak berwajib dan nanti akan ada sanksi berupa pidana atau denda. Dan begitu juga teman-teman juga ada kewajiban mengenai keselamatan berlalu lintas. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, ada tindakan preventif yang menurut saya bisa teman-teman semua lakukan sebelum adanya jalan yang rusak itu mengakibatkan uh, korban atau mengakibatkan kecelakaan, teman-teman. Teman-teman di sini bisa mengakses portal website yang dibuat oleh pemerintah. Yaitu teman-teman bisa ketik aja yang namanya lapor.go.id. Di situ teman-teman bisa menyampaikan keluhan, segala permasalahan terkait birokrasi, terus saran teman-teman terhadap suatu instansi atau lembaga. Bisa teman-teman sampaikan kepada portal yang namanya lapor.go.id. Di situ teman-teman bisa menyampaikan kritik teman-teman secara bebas. Teman-teman bisa menyampaikan aspirasi teman-teman tanpa teman-teman khawatir identitas teman-teman mungkin disampaikan atau dipublish, teman-teman. Dan selain itu juga teman-teman bisa menggunakan cara-cara menyampaikan kepada lembaga atau instansi terkait, kepada DPRD mungkin, karena pada dasarnya DPRD adalah wakil daripada kita semua. Maka dari itu dewan ataupun pemerintah wajib mendengarkan aspirasi ataupun masukan, kritik atau saran dari warga masyarakat, karena pada dasarnya menyampaikan aspirasi itu dijamin secara konstitusional, teman-teman. Kebebasan berpikir, kebebasan berbicara, menyampaikan pendapat itu dijamin oleh undang-undang. Jadi kurang lebihnya seperti itu, teman-teman, terkait sanksi ataupun pembahasan kali ini yang bisa saya sampaikan. Dan apabila dalam penyampaian kali ini ada tutur kata saya yang mungkin kurang berkenan di hati teman-teman semua, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya Wahyu Nugraha, salam pembahasan.